Selamat pagi Bu Inaya. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabarnya sehat. Sehat ya Bu ya. Kalau saya hari ini tadi anak saya badannya hangat. Sebenarnya tadi mau berangkat itu agak kurang tegel. Tapi karena ya kita sudah merencanakan dari kemarin-kemarin ya akhirnya ya saya harus berangkat. Sebenarnya ya nggak tega soalnya badannya hangat, terus 2 anak sekaligus, jadi ya terus terang agak nggak hatinya masih tertinggal di sana. Iya, saya sampaikan terima kasih. Iya Bu. Ibu Inaya hari ini fokus pendampingannya bertema perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Kemudian yang pertama diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kedua, diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Diskusi rencana merintis komunitas praktis sekolah yang sudah kita bahas kemarin di Loka Karya 1. Kemudian mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan kepada kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh pengajar praktik. Nah, saya harapkan Ibu Inaya bisa memahami aktivitas pendampingan kedua ini. Nah, saya ingin bertanya Bu, apakah persiapannya sudah matang? Apakah sudah dipersiapkan semuanya? Alhamdulillah sampai waktu ini atas bantuan dari guru-guru juga persiapannya alhamdulillah sudah siap gitu. Alhamdulillah sudah siap nih persiapannya. Terus dilanjutkan ini proses selama kegiatan belajar daring apa saja Bu yang Ibu Inaya dapatkan? Ya, di modul kedua ini masih modul 1 ya Bu, 1.4 ini saya memperoleh pembelajaran mengenai cara membuat visi misi begitu Bu. Berkaitan dengan modul sebelumnya, di sana saya mulai mengenal pendekatan IA, kemudian ada tahapan kerja untuk membuat suatu visi. Awalnya saya tidak pernah mengetahui hal itu Bu, jadi memang perlu berulang untuk mengkaji materi itu, tapi atas bantuan teman-teman CGP yang lain juga, alhamdulillah kok saya mulai paham begitu dan mulai belajar untuk membuat visi untuk diri saya sendiri dalam guru penggerak ini. Bu Inaya, rencana tindak lanjut setelah pendampingan individu 1 kemarin apa? Untuk tindak lanjutnya ini saya berencana membuat sebuah perkumpulan mungkin ya, Komunitas. Istilahnya dalam pendidikan komunitas belajar. Nah, untuk hal itu saya berencana untuk meminta izin dulu kepada kepala sekolah, kepada Bapak Tiono, kakak saya, bagaimana tahapannya nanti, bagaimana rencananya, melibatkan siapa saja, dan mungkin di dalam kombel itu perlu ada program-program gitu ya. Tentunya memang saya perlu berdiskusi dulu dengan kepala sekolah gitu. Memang dukungan dari Bapak Kepala Sekolah sangat dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan di pendidikan guru penggerak ini Bu. Capaian Ibu Inaya selama 1 bulan ini apa Bu? Setelah pendampingan individu pertama. Untuk capaiannya saya merasa ini Bu, mulai lebih mendalami mengenai filosofi pendidikan belajar dewantara, mulai ada keberpihakan kepada murid, kemudian saya lebih mengedepankan kepentingan murid dan untuk memulai itu pun kadang-kala kan ada istilahnya lupa, terus tidak bisa konsisten begitu Bu. Jadi untuk konsisten itu masih perlu belajar lagi ya. Capaiannya mungkin ini saya
ajari untuk membuat sebuah kalimat pemrakarsa yang nanti bisa diwujudkan dalam visi misi saya dan bisa menggerakkan hati saya untuk terus bergerak gitu Bu. Ya, terima kasih telah menceritakan capaian Ibu Inaya. Saya juga sangat bangga Ibu Inaya sudah bisa menyelesaikan pembelajaran daring di LMS tepat waktu dan tanpa menunda-nunda. Di sela-sela kesibukan Ibu Inaya di sekolah ini, semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih Bu. Selanjutnya saya ingin masuk ke pertanyaan itu. Ibu Inaya, ternyata komunitas praktisi itu hal yang perlu di sekolah ya Bu ya. Bu Inaya, saya ingin tahu tantangan apa selama penerapan komunitas praktisi di sekolah ini. Untuk tantangannya sebenarnya ada beberapa faktor Bu. Yang paling saya kenal untuk membuat suatu komunitas praktisi di SDN Kandangan 3 ini mungkin kami perlu melibatkan orang tua. Nah, di kondisi Kandangan 3 di sekolah kami ini untuk riwayat pendidikan orang tuanya itu masih cukup kurang gitu. Jadi kami terus berupaya untuk memberikan sosialisasi mengenai komunitas belajar yang ada di Kandangan 3 gitu. Dan itu harus terus berulang karena memang untuk penangkapan maksud dari sekolah ke orang tua itu agak sulit diterima oleh wali murid begitu Bu. Kemudian faktor yang berikutnya mungkin ada beberapa guru mungkin yang terutama bapak ibu guru yang sepuh-sepuh itu kadangkala ada yang merasa nyaman di zamannya, merasa ribet dengan hal-hal yang baru-baru seperti kombel atau komunitas belajar ini. Maunya tetap di era lama. Iya. Apa sih kalau harus dibentuk begitu seperti itu kan Bu? Jadinya untuk memberi pengertian itu pun saya harus bantuan dari kepala sekolah. Soalnya saya sendiri itu nggak berani Bu, maksudnya seperti memberi masukan gitu susah Bu untuk guru senior. Memang itu perlu istilahnya pendekatan yang ekstra karena beliaunya kan memang itu tidak di sini saja Bu. Mungkin banyak sekolah yang lain itu juga seperti itu, pernah mengalami hal seperti itu karena di usia beliau yang sudah mendekati masa pensiun diajak untuk mengikuti zaman sekarang itu memang merasa gimana ya, saya tuh nggak ikut itu tuh saya sudah bisa berhasil, kenapa saya harus ikut itu. Beliaunya itu seperti itu, memang itu banyak sekali terjadi di sekolah-sekolah yang lainnya. Oh iya Bu, mengatasi tantangan itu panjenengan dengan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah Ya. Selain itu apalagi? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Bu, saya mendapat memang dukungan dari kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan ini sehingga apapun praktik baik yang saya lakukan itu selalu didukung oleh Bapak KS. Selain itu saya merangkul guru-guru sejawat yang mungkin usianya masih muda ya. Mereka untuk hal yang berbau seperti guru penggerak, apalagi di sini saat ini ada PPG begitu ya Bu. Mereka itu masih semangat-semangatnya gitu. Dan lagi di Kecamatan Kandangan ini dari pengawasnya, dari K3S-nya itu sangat mendorong guru-guru untuk mengikuti PGB ini. Jadi untuk pembentukan komunitas belajar pun diharuskan begitu Bu. Ada kombel di tiap sekolah. Itu sudah termasuk rangsangan dari wilayah sini ya Bu, sehingga sekolah-sekolah merasa terangsang membuat komunitas belajar. Bu Inaya,
hal menarik apa dalam penerapan komunitas praktisi di sekolah? Mungkin hal menarik yang menurut saya ini itu Bu, ketika kami mulai membuat program, di situ kami menyusun kepanitiaan, mulai dari koordinator, wakil ketua, terus wakil dan bagian-bagian guru yang lainnya. Di situ kadangkala ada untuk melihat karakter seseorang dengan tugas yang akan diemban ini terlalu sulit. Jadi itu membutuhkan waktu yang lama. Kemudian hal menarik yang lain itu mungkin ketika suatu program dijalankan itu keriuhannya untuk mengadakan program itu, misalnya ada seminar begitu ya Bu, itu harus ada gotong royong begitu Bu. Jadi yang menarik itu ada kerjasama yang harus baik dari seluruh pengurus agar seminarnya atau programnya bisa terlaksana dengan baik. Ternyata gotong royong kebersamaan itu sangat penting ya Bu, sehingga nanti hasil yang didapatkan dapat memuaskan. Bu, untuk pembelajaran saat merintis komunitas praktisi pembelajaran apa yang didapatkan oleh Bu Inai? Pembelajaran bagi diri saya ini Bu, lebih ke saya harus kadang-kala mengesampingkan ego saya, dimana memang di dalam pendidikan bernegara ini kan dituntut untuk memberikan perubahan ya. Nah kadangkala itu pendapat saya dan beberapa guru yang lain itu tidak sama. Jadi saya pun harus menahan ego, menahan diri sesekali menyelip-nyelipkan ide-ide saya di dalam diskusi yang dilakukan. Termasuk yang didapatkan nih. Selanjutnya strategi apa yang Ibu Inayah lakukan untuk memulai komunitas praktisi di sekolah? Mungkin untuk yang pertama saya dan kepala sekolah mulai ini ya Bu, membuat rencana awal dan di mana memang melibatkan guru-guru. Kemudian kami mulai diskusi dengan guru-guru dan ini mengutarakan program yang akan dijalankan. Mungkin ada ide-ide yang baik dari Bapak Ibu guru yang lain. Nah di situ saya dan kepala sekolah mulai menampung ide-ide itu untuk program yang akan dilakukan. Jadi tetap dibutuhkan dukungan dari kepala sekolah ini. Yang selanjutnya rencana apa dari Ibu Inayah untuk mengembangkan komunitas praktisi yang sudah dibentuk tadi? Untuk pengembangan ini kan memang Bu, untuk konsisten itu memang sangat sulit ya Bu. Kadang-kala ada setelah liburan itu untuk memulai lagi itu susah. Vakum lagi ya. Kayak memulai lagi dari nol. Kadang-kala itu saya harus mencari waktu yang tepat untuk berdiskusi dengan kepala sekolah begitu untuk memulai hal itu. Ternyata setelah dibentuk komunitas praktisi, untuk mempertahankannya itu yang sulit ya Bu. Itu butuh istilahnya rencana baru lagi agar tidak tidur atau tidak vakum kegiatannya. Iya. Ibu Inayah, tak terasa kita sudah berada di penghujung pendampingan. Nah, kita refleksi bersama nih Bung ya. Hari ini hal menarik apa yang didapatkan dari pendampingan hari ini? Hari ini pendampingannya cukup berbeda ya Bu ya. Di mana saya terlibat diskusi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Bapak Ibu guru atau rekan-rekan saya terlihat sangat mendukung dan antusias begitu ya dalam diskusi. Jadi saya merasa senang begitu ada
seperti dorongan yang positif dari lingkungan yang ada di sekitar saya. Yang membuat hal itu menarik apa pun bisa diceritakan sedikit. Mungkin ini saya lebih mengetahui karakter guru ketika diskusi. Ternyata Pak Riza dengan mungkin kan guru PJO kan dengan kelucuannya dan besarnya menyampaikan pendapat membuat saya terhibur juga gitu. Kemudian Pak Lupi guru kelas 6 yang memang tipe guru yang serius begitu Bu, tapi sangat mendalam mengenai diskusi. Wawasan-wawasan dan penyampaian-penyampaian yang diberikan itu membantu saya dalam membentuk visi dan kata perubahan dalam diri saya. Inaya dari rangkaian pendampingan hari ini kan beda dengan kemarin. Kita ada diskusi, kemudian Bapak Kepala Sekolah juga memberikan penguatan kepada Ibu Inaya. Hal baik apa yang didapatkan dari pendampingan hari ini? Untuk hal baiknya, mungkin pertama saya belajar memimpin diskusi Bu. Memang ada grogi-groginya, tapi ada senggan-senggannya dengan Bapak KS, tapi alhamdulillah Bapak KS memberi kesempatan kepada saya, jadi saya bisa memimpin sebuah diskusi yang nantinya semoga bisa memberikan manfaat di SDN Kandang kita ini. Kemudian hal baik yang lainnya, mungkin saya bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu guru yang lain. Rasa senang begitu karena ada keterlibatan dari rekan sejawat. Memang hari ini Bapak Ibu guru semuanya terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. Tadi saya ajak istilahnya menghitung juga serius, semuanya menghitung. Ya, saya sangat senang sekali Bu dengan Bapak Ibu guru di sini. Bu Inaya, selama saya melakukan pendampingan hari ini, saya ingin tahu ketika pendampingan berikutnya apa yang perlu saya perbaiki. Saya rasa sudah bagus Bu, untuk kedatangan Ibu juga sudah membantu untuk mungkin sudah baik. Saya rasa nilainya sudah baik semua. Iya, terima kasih. Mungkin nanti kalau ada yang perlu diperbaiki bisa disampaikan ya Bu ya. Ketika nanti kita pendampingan ketiga, sebelum pendampingan kan biasanya kita koordinasi dulu. Jadi juga ada yang perlu disampaikan. Saya bersedia mendengarkan apa yang perlu diperbaiki untuk pendampingan selanjutnya. Nah Ibu, saya sebagai pengajar praktik mengucapkan banyak terima kasih dan bangga sekali kepada Ibu Inaya dapat menyelesaikan tugas di LMS dengan baik. Dan saya hanya mengingatkan Bu, sedikit saja kepada Ibu Inaya untuk menyadarkan, mengumpulkan dan menginput survei di LMS tentang kompetensi guru pembela. Ini merupakan dari kelampinan 3. Kegiatan ini dilakukan 1 minggu sebelum pelaksanaan P3. Yang harus dilakukan Ibu Inaya sebagai calon guru pembela, yaitu yang pertama menyebarkan kuesioner survei lembar 14 sesuai peran dan jenjang yang diampu oleh calon guru pembela dengan responden kepala sekolah, rekan guru dan perwakilan murid. Yang kedua, Ibu Inaya mengisi lembar asesmen mandiri kompetensi guru pembela. Dan yang ketiga, Ibu Inaya membuat refleksi tertulis terkait umpan balik dari para responden dan hasil asesmen mandiri. Refleksi ini diunggah di LMS pada bagian pendampingan individu ketiga. Nah, semoga nanti pada waktu pendampingan individu ketiga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dan bisa mengikuti pendidikan guru pembela ini dengan lancar dan lulus dengan nilai yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu, saya undur diri. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih juga.